Lenan mengangguk dan berkata dengan sangat serius, "Kamu kembali ke keluarga Renza untuk pertama kalinya hari ini. Kesan pertama seperti apa yang kamu tinggalkan pada mereka sangat penting. Kamu tidak bisa berpakaian terlalu santai dan membiarkan orang lain meremehkanmu." Mengatakan itu, dia menariknya dan tersenyum. "Aku secara khusus menemukan seseorang untuk menyesuaikan setelan untukmu tempo hari. Datang dan coba." Tama tidak menyangka bahwa Lenan secara khusus menyiapkan setelan jas untuknya. Ketika dia bertanya-tanya, Askara di samping berkata sambil tersenyum, "Bibimu takut ketika kamu datang ke Surabaya, kamu tidak akan menyiapkan jas untuk dirimu sendiri. Jadi dia secara khusus meminta master jas custom made terbaik di London untuk buatkan satu untukmu." Tama berterima kasih. "Terima kasih Bibi." Lenan tertawa, "Mengapa kamu masih sopan denganku? Saya memperkirakan ukuran jas dari masa lalu. Saya tidak tahu apakah itu cocok untuk kamu. Silahkan coba." Pada saat ini, Gemma, yang mengenakan gaun ganti, keluar dari ruangan dengan menguap dan berkata sambil tersenyum, "Tama, setelan yang dipesan ibu untukmu sangat luar biasa. Dikatakan bahwa banyak perdana menteri dan presiden di Eropa dan Amerika Utara adalah pelanggan tetap tuan itu. Anda pergi dan mencobanya." Tama terlalu ramah untuk menolak, jadi dia mengikuti pasangan ibu anak itu ke ruang pemeriksaan independen di lantai atas. Ruang periksa keluarga Gu, yang lebih besar dari kamar tidur normal, setidaknya 40 meter persegi. Lenan membawa Tama ke cermin rias di seluruh dinding, dan kemudian mengeluarkan setelan hitam baru dari lemari di sebelahnya. Gemma juga mengeluarkan kemeja putih yang disetrika dan tidak kusut serta dasi dari lemari samping. Lenan menyerahkan jas itu kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Tama, cobalah untuk melihat apakah itu cocok." Tama berkata dengan sedikit malu, "Bibi, apakah ada ruangan kosong di mana aku bisa mencoba pakaian itu?" Gemma buru-buru berkata, "Bu, kamu keluar dulu, kalau tidak dia akan malu. Aku akan membantunya berubah di sini." Tama tak berdaya berkata, "Gemma, aku bisa melakukannya sendiri. Kenapa kamu tidak kembali dulu?" Gemma berkata, "Saya dianggap menantu masa kecil keluarga Anda. Ganti pakaian dan saya harus menghindar." Tama berseru, "Bagaimana kamu menjadi pengantin anak-anak?" Gemma berkata dengan serius, "Sejak kecil, aku telah berjanji kepadamu. Apa perbedaan antara ini dan pengantin anak?" Lenan kemudian berkata sambil tersenyum di samping, "Oke Gemma, jangan goda dia, ayo keluar dulu dan biarkan dia mengubah dirinya sendiri sebelum kita masuk." Gemma memandang Tama, tersenyum jahat, menarik dasi dari kemeja, memegangnya di tangannya dan mengguncangnya, dan berkata, "Tama, aku akan mengikatnya untukmu nanti." Setelah mengatakan itu, dia keluar dari ruang ganti bersama ibunya. Pada saat yang sama, Sofia, yang berada di Hotel Shangri-La, juga bangun dari tempat tidur. Tadi malam, karena dia khawatir dia akan pergi ke timur, dia tidak beristirahat sepanjang malam. Pada awalnya, dia tidak bisa tidur untuk waktu yang lama, dan ketika dia melakukannya, dia mengalami semua jenis mimpi buruk, dan dia tidur selama kurang dari 2 jam sebentar-sebentar. Kondisi kesehatan aslinya sangat buruk. Setelah datang ke Indonesia hari ini dia tidak cukup istirahat. Kondisi kesehatannya bahkan lebih buruk, jadi cobaan tadi malam, baginya hanya menambah embun beku. Ketika dia bangun, dia merasa detak jantungnya semakin cepat tak terkendali dan hampir tidak terkendali. Dia buru-buru mengeluarkan tablet nitrogliserin dan meletakkannya di bawah lidahnya, yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Namun, keadaan seluruh orang masih sangat buruk. Dengan pemikiran berada di rumah Renza hampir sepanjang hari-hari ini dan besok, dia tidak bisa tidak ragu apakah tubuhnya akan mampu bertahan. Namun, dia juga tahu bahwa bahkan jika dia tidak dapat bertahan, dia harus bertahan. Apakah ibunya akan dapat mendukungnya di masa depan? Pada dasarnya semua tergantung pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon dari ibunya.
dan segera setelah panggilan itu dijawab, ibunya berkata di ujung telepon yang lain, "Sofia, keluarga kerajaan baru saja memberitahu kami bahwa nenekmu ada di kondisi serius karena kegagalan beberapa organ dan dalam keadaan koma yang parah dan dia bisa meninggal kapan saja." Sofia langsung terkejut, bagaimana itu memburuk begitu cepat? Itu tidak jelas. Ibu Sofia berbicara, "Aku hanya mendengar bahwa situasinya memburuk dengan tajam, tidak terkendali, kata dokter tidak mungkin untuk membangunkannya, kapan harus meninggal, hanya masalah waktu, cepat jika paling 2 atau 3 hari, lambat tidak akan lebih dari seminggu." Suasana hati Sofia tidak bisa menahan kesedihan dan kehilangan. Meskipun terkadang dia lebih tidak puas dengan tangan kuat neneknya, tetapi berkali-kali dia masih bisa memahami semua keputusan yang dibuat oleh wanita tua yang tangguh itu. Ini, tentu saja, juga termasuk dia menghapuskan haknya atas suksesi tahta. Meskipun nenek telah memegang kekuasaan besar selama bertahun-tahun, dia selalu melayani keluarga kerajaan dengan kemampuan terbaiknya, dengan harapan tunggal bahwa keluarga kerajaan akan terus tumbuh lebih kuat. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambilnya bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan keluarga yang lebih besar. Untuk ini, Sofia masih mengaguminya. Sekarang, neneknya akan segera meninggal, tetapi dia masih 10.000 mil jauhnya di Indonesia, yang membuat hatinya sedih. Pada saat ini, Ibu Sofia berkata, "Jika nenekmu meninggal dalam beberapa hari ini, aku khawatir pesta pertunanganmu harus ditunda. Menurut aturan keluarga kerajaan, kamu pasti harus kembali untuk menghadiri pemakaman nenekmu terlebih dahulu. Kemudian setelah menghadiri upacara penobatan Olivia, dan kemudian kembali ke Indonesia untuk mengadakan upacara pertunangan dengan Martin." "Aku paham." Sofia berbicara dengan pengertian. Sebagai anggota keluarga kerajaan, pemakaman permaisuri dan penobatan kaisar baru secara alami adalah 2 hal terpenting. Mengatakan itu, Sofia tidak bisa tidak bertanya, "Bu, bisakah aku kembali menemui nenekku untuk terakhir kalinya selagi dia masih hidup?" Pesta pertunangan pasti akan ditunda, dan tidak ada gunanya bagiku untuk tinggal di sini. Dan jika aku kembali setelah nenek meninggal, maka aku tidak akan memiliki kesempatan ini. Ibu Sofia menghela nafas dan berkata, "Kami tidak dapat memutuskan masalah ini. Anda harus bertanya kepada Olivia apa maksudnya, meskipun dia belum dinobatkan secara resmi, tetapi dia telah mengambil alih urusan keluarga kerajaan. Jika kamu ingin kembali menemui nenekmu untuk terakhir kalinya, kamu harus berkonsultasi dulu dengan pendapat Olivia. Jika dia mengangguk, tentu tidak masalah." "Oke," Sofia buru-buru berkata, "kalau begitu aku akan menelepon Olivia sekarang." Setelah Sofia berpamitan kepada ibunya, dia langsung memanggil sepupunya yang juga permaisuri berikutnya yang akan dinobatkan, Olivia. Telepon berdering untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada koneksi, dan tepat ketika Sofia akan menutup telepon dan menelepon kembali nanti, telepon terhubung. Segera, suara seorang wanita yang sedikit tersenyum terdengar di ujung telepon yang lain. "Sofia, bagaimana kabarmu di Indonesia akhir-akhir ini, saudariku?" Sofia berkata, "Olivia, aku dengar nenek sakit kritis." Sisi lain tersenyum dan berkata, "Ya saudari, kegagalan organ ganda. Dokter telah memberitahu kami untuk bersiap secara mental untuk kehilangannya kapan saja." Sofia merasa bahwa senyum tipis Olivia agak kasar, tetapi pada titik ini, dia tidak peduli untuk memikirkan hal ini dan buru-buru bertanya padanya, "Olivia, jika kondisi nenek sangat buruk, maka dia mungkin tidak akan bisa menunggu hari pertunanganku sebelum dia meninggal. Pada saat itu saya pasti harus kembali untuk berkabung. Pertunangan pasti akan tertunda, jadi saya ingin menjelaskan situasinya kepada keluarga Renza, menunda pertunangan untuk sementara waktu, dan kembali menemui nenek untuk terakhir kalinya. Apakah itu tidak apa-apa?" Sisi lain telepon terdiam sesaat, dan kemudian sisi lain kehilangan senyumnya dan bertanya dengan suara dingin,
Jika saya ingat dengan benar, Anda bertunangan pada tanggal 7, kan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.